Naidil, kita mulakan saja ya pembelajarannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita mulakan dengan berbasmalah dulu ya, Naidil. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kemarin Naidil udah lama nih Ibu nggak ketemu nih. Kemarin kan ngerjain tugas nggak? Tugas yang mana? Setiap pekan ada tugas? Belum lihat deh. Belum. Dilihat ya. Karena nanti kalau nggak dilihat, lumayan itu, apa namanya, lumayan numpuk nanti. Ya, Naidil ya. Oke. Yang materi pekan lalu literasinya udah dibaca belum? Udah. Udah ya, yang ini udah ya. Udah ya. Nah, ini kan ada 10 keahlian ya. Ada 10 keahlian. Terus di papan ini di sini ini kelihatan dua layar atau satu ya? Yang kelihatan apa? Yang kelihatan di situ di Naidil yang terlihat apa? Tulisannya di Uh, screen. Skill to earn electric income. Large income. Oke. Jadi hanya ini aja yang tertulis ya? Ya, Yang wordnya nggak kelihatan ya? enggak. Nggak. Oke, oke. Sekarang berarti kamu bisa buka yang wordnya nggak? Yang apa? Nggak bisa ya? Kamu ini pakai handphone ya? Atau pakai, Iya, oh pakai handphone. Oke, pakai HP. pakai HP ya. Kamu udah baca yang kemarin, kamu bikin catatannya nggak? Yang mana? Yang literasi pekan lalu. Yang file yang Ibu kirim kemarin. Iya, 10 keahlian yang bakal dibutuhkan di tahun 2025. Cuma nggak terlalu paham. Oh, belum paham. Yang belum paham di mananya? Belum paham. Sebenarnya cuma baca-baca aja. Oh, baca-baca aja. Oke. Iya, jadi antara materi ini sama materi yang hari ini sama. Cuman beda sudut pandang aja sebenarnya. Ya, ada sedikit perbedaan sudut pandang. Ibu mau ngajakin kamu untuk eh, ini ya, ada creative thinking. Ya, jadi ada critical thinking and analysis. Terus ada creative thinking. Nah, ini Ibu pengen ngajakin kamu buat nganalisa dari keahlian yang kemarin sudah dibahas itu, ya kan? Yang sudah masuk mana, yang belum masuk mana. Nanti kita masukin, gitu loh. Nanti kita masukin. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan hari ini? Skill itu mulai kapan bisa kita asah? Dan mulai kapan Naidil punya keinginan, punya pendapatan yang besar? Kapan kira-kira pendapatan itu mau Naidil raih? Bisa dipahami belum? Bisa. Hah? Bisa ya? Jadi kan yang namanya keahlian itu bisa tiba-tiba dimiliki atau tidak? Bisa tiba-tiba miliki sih. Hah? Bisa? Bisa tiba-tiba dimiliki? Ada nggak keahlian yang bisa tiba-tiba dimiliki? Ada nggak kira-kira? Hmm, Ada nggak kira-kira? Ada tidak keahlian yang tiba-tiba bisa dimiliki? Ada tidak? eh, nggak ada sih sebenarnya. Mungkin berusaha dulu baru bisa. Ya, berproses ya. Oke, sekarang pertanyaannya. Mari kita diskusikan.
Ya, mari kita diskusikan. Di sini ada keterampilan. Kita pelajarannya hari ini apaan? Apa pelajarannya hari ini? Oh, apa pelajarannya hari ini? PKWU. Iya, PKWU sama Keterampilan fungsional. keterampilan Fungsional. fungsional. Nah, sekarang kita mulai ngebahas dari kata keterampilan sama keahlian. Ya, tadi pertanyaannya, baik keterampilan maupun keahlian ini ada nggak yang tiba-tiba dimiliki? Kurang tahu deh, Bu. Ada nggak yang bisa tiba-tiba dimiliki? Enggak. Berarti tidak bisa tiba-tiba dimiliki. Atau bahasa lainnya apa? Kalau tidak bisa dimiliki berarti harus diapain? Biar bisa memiliki berarti harus ngapain? Berusaha. Iya. Berlatih. Tih. Berlatih secara konsisten atau terus menerus atau istiqomah. Oke? Ya. Orang bisa Naidil suka menggambar. Gambaran yang dibuat Naidil pertama sama gambar yang sama yang dibuat Naidil yang ke-10 kira-kira halus dan baik yang mana? Yang ke-10. Ke-10. Karena Naidil sudah berlatih sebanyak 10 kali. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang apa bedanya antara keterampilan ini sama keahlian? Ini ada kata terampil, ya, ada kata terampil, sama ada kata ahli. Nah, sama ada kata ahli. Kira-kira indranya pakai apa? Maksudnya? Indra yang berkaitan dengan terampil itu mana saja? Mata. Mata boleh, tergantung tergantung kegiatannya yang jelas. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita langsung praktek dengan kegiatannya Naidil. Ya, berarti kalau kalau Naidil tadi menggambar ya, misalnya ya, mata. Terus habis mata apa lagi? Tangan. Tangan. Oke, terus apa lagi? Mata, tangan. Terus apa lagi? Yang diasah sama Naidil biasanya apa aja? Gambaran. Ya, kan Naidil passionnya apa? Balik lagi. Mengedit aja. Ngedit. Oke, Gambar berarti nih. Hah? Mas, nyoba-nyoba kalau gambar. Baru Oh, diajarin. oke. Berarti ini edit video.
Tapi sekarang lebih fokusin ke gambaran sih. Edit edit gambar. Hmm. Medianya Enggak, apa? gambar. Hah? Lebih lagi ngefokusin ke gambar. Oke, lagi fokus sama gambar. Oke ya. Medianya pakai apa? Pakai pensil warna kah? Atau pakai pentab kah? Atau pakai apa biasanya? Yang Naidil pakai. Kalau sekarang masih belum Sekarang pakainya apa? Boleh bercerita sedikit biar nanti kita bahas di sini. masih pakai pensil sama di buku sih, di buku. Buku gambar Hmm. atau Sketchbook, buku sketchbook. sketchbook. Sketchbook, oke. Berarti kalau pakai sketchbook, Naidil alirannya pakai arsiran pensil berarti, bukan? Pensil. Atau pakai pewarna atau pakai Masih masih sketsa pensil sih. sketsa pensil. Baik, berarti sekarang ini gambar sketsa pensil. Sketsa pensil, ya. Terus di sini yang Naidil latih dari waktu ke waktu, mata, indranya ya, tangan. Terus apa lagi? Eh poster itunya, poster tubuhnya. Imajinasi. Ya, ya. Pakai Eh, nggak? im- Kalau imajinasi tiba-tiba mah ada aja. Iya, kan dilatih kan? Iya, Terus apa lagi? Mood, perasaan, emosi, ekspresinya sih. ekspresi. Ini ekspresi apa ini maksudnya? Ekspresi gambarnya, Iya, ekspresi gambarnya. ekspresi gambar. Eh, Mood ataupun emosi Naidil pengaruh nggak? Ngaruh. Pengaruh. Berarti emosi ya, emosi diri. Hmm, atau mood, ya kan? Dilatih kan? Iya. Oke. Nah, ketika ini semua sudah dilatih, terus ada lagi nggak kira-kira? Eh, Ergonomis duduk misalnya, atau suasana misalnya, ada tidak? Suasananya sih. Suasana. Suasana apa yang Naidil paling suka? Biasanya kalau nggak ke horor, ke ceria sih. Kalau nggak horor, ceria. Berarti maksudnya justru menggambar lebih suka saat malam hari gitu, bukan? Kan Ke arah aku mana kan nih? gambarannya tuh lebih ke sana. Oh, maksud Naidil ini background gambar Naidil. Ya. Oh, berarti ini maksudnya suasana ini suasana background gambar ya, latar gambar. Ya, Kalau suasana saat proses menggambarnya, ada nggak? paling tengah malam sih, jam 1 jam 3-an. Oh, antara jam 1 sampai jam 3. Berarti ini namanya jam biologis. Jam biologis itu jam saat paling efektif membuat karya. Jam biologis membuat karya. Oke, ya. Ini berarti ini suasana ini yang dimaksud adalah latar gambar. Ya. Nah, ini saat berlatih pertama, ketika kamu tidak mendapati jam biologis yang paling kamu mau, misalnya kamu diminta menggambar jam 1 siang, saat perut lapar, saat suasana crowded. Bisa nggak kamu menggambar sama baiknya sama dengan saat jam 1 malam? Em, Tergantung siapa yang ngajak gambar. Tergantung, Siapa yang ngajak gambar? berarti partner kerja. Ya, sih bilang gitu. Partner ya.
Oke, berarti ini ada partner. Partner. Oke, berarti kalau di saat jam 1 siang, suasana crowded, dan kamu harus sendirian menyelesaikan, apakah kamu bisa sama baiknya dengan kondisi ketika kamu ada temennya, atau pada kondisi saat malam hari? Kira-kira bisa sama atau beda? Beda. Beda. Ini kamu sedang memainkan emosi diri atau mood. Baik? Mood. Ya, baik ya. Pada saat yang tidak sama tadi, pada saat suasana crowded tadi, jam 1 siang, imajinasi kamu bisa keluar dengan baik atau tidak? Enggak. Block jadinya. Nah, stuck mungkin ya. Hmm. Nah, ini yang hubungannya dengan satu-satu ini disebut keterampilan. Saat kamu sudah mampu menguasai kondisi emosi kamu, sehingga kamu bahkan tidak memiliki beda nyata. Saat suasana yang crowded tadi, jam 1 siang, nggak ada teman, tapi kamu mampu mengendalikan emosi dirimu, maka kamu sudah lebih dikatakan ahli. Paham bedanya keterampilan dan keahlian? Paham. Oke ya. Ibu ulangi. Ini pernah ada cerita. Kalau zaman dulu Ibu SMA ada penyanyi namanya Katon Bagaskara. Nggak tahu kamu pernah dengar atau enggak? Enggak, belum. Nggak pernah dengar ya? Iya. Ini Ibu mau menunjukkan keterampilan dan keahlian. Katon ini sangat terampil mencipta lagu. Nah, dia disebut sebagai ahli cipta lagu saat dia mendapati tantangan dalam waktu yang singkat menciptakan lagu di tempat. Jadi ditodong di tempat dan saat itu juga dia sanggup mencipta lagu. Maka value diri Katon Bagaskara naik karena dia mampu mengeluarkan keahliannya dalam mencipta lagu. Nah, di sini Ibu mau menunjukkan ke Naidil. Naidil sekarang sedang berlatih secara konsisten gambar sketsa pensil. Naidil mampu melatih mata, tangan, imajinasi, ekspresi, gambar, emosi, yang khususnya ya, emosi dalam diri Naidil. Kemudian jam biologis membuat karya dan partnership atau teman saat membuat karya. Saat Naidil mampu mengendalikan emosi ini, ya, ini Ibu kasih bintang karena ini yang utama. Saat Naidil mampu menguasai emosi ini, kemudian Naidil tetap mampu menghasilkan karya-karya yang spektakuler, karya-karya yang bagus, tidak pandang itu ada partnernya atau tidak. Tidak pandang itu pada jam berapa diminta atau ada tantangan, maka Naidil saat itulah punya value naik menjadi ahli. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ya. Oke. Nah, ketika Naidil menaikkan value Naidil menjadi ahli, nggak terasa Naidil sudah mampu melakukan problem solving atau pemecahan masalah yang kompleks. Pada saat itu ditantang, suasananya siang hari, ya, itu tidak masuk ke jam biologisnya Naidil membuat karya. Bahkan Naidil hanya sendirian, suasana sedang ramai, sedang crowded, bahkan mungkin alat yang tersedia juga terbatas atau yang tidak biasanya Aidil pakai. Jadi yang tidak biasanya Naidil pakai. Kalau Naidil belum mampu menguasai emosi dalam diri, maka Naidil akan panik. Tapi ketika Naidil mampu menguasai emosi, maka Naidil akan tetap membuat karya. Disitulah value diri dalam diri Naidil ya, value Naidil itu naik menjadi ahli. Oke ya. Berarti bagaimana caranya? Di sini kita yang pertama menyerahkan diri kita kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Naidil akan memimpin diri Naidil sendiri. Memimpin a good leader. Ah, ini dia. Karena Naidil adalah pemimpin bagi diri Naidil sendiri dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Sampai di sini paham? Paham. Paham ya? Oke. Ini yang harus terus dilatih. Jadi itu bagian dari keterampilan yang harus dilatih. Nah, di sini kalau dari literasi yang kemarin bukan hanya creative thinking ya. Kenapa kok Ibu sampaikan bukan hanya creative thinking? Karena di materi yang kemarin itu selain creative thinking ada critical thinking dan analisis. Berarti ini be a creative, gimana ya? Be a creative thinking and be a creative and critical thinking. Nah, gitu aja deh. Nah, be a creative and critical thinking. Berarti kalau critical thinking itu lebih ke analitis. Ini kenapa ya? Yes. Ini ya, critical and analytical thinking. Jadi maksudnya gini, ketika Naidil gambar, kan ada pola-pola tertentu ya kan? Ya. Ini kreatif. Nah, saat ada pola-pola tertentu itu, Naidil bisa apa ya, mengkritisinya. Maksudnya gini, Naidil tuh tahu persis gambaran Naidil itu disebut bagus itu yang bagaimana, gitu loh. Karena Naidil tahu persis titik kritisnya ada di mana. Kalau ini ditorehkan menjadi begini, kira-kira itu akan mengganggu pattern begini. Ya, makanya di setiap karya seni juga ada aliran seni itu sendiri ya. Dan aliran seni itu harus sesuai sama diri Naidil sendiri. Oke? Maka di sini diperlukan Naidil untuk mempelajari diri Naidil sendiri. Ya, mempelajari diri Naidil sendiri. Nah, kalau Naidil mampu mempelajari diri Naidil, maka Naidil lebih mudah lagi akan membuat karya. Maka dibutuhkan di sini active learning and learning strategy. Active and strategic learning. Nah, itu aja deh. Ya. Ini kenapa harus ada strategiknya? Kira-kira kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Agar terarah. Kan tujuannya biar punya pendapatan yang besar. Nadir pernah tahu nggak? Sama-sama pelukis, ada nggak pelukis yang kaya banget, pendapatannya besar banget, lukisannya dibeli mahal banget, ada juga yang nggak laku. Hmm? Tahu. Tahu ya? Apa bedanya dari keduanya? Kira-kira apa bedanya? Nggak ada bedanya sih. Hah?
Nggak ada Nggak ada beda. bedanya. Kenapa yang satu kondisinya dia bisa mampu menjual lukisannya mahal, laku, dikenal orang. Yang satu nggak laku, bahkan orang mengenal pun tidak. Kira-kira apa? Hmm, nggak berusaha mempromosiin lukisannya. Bisa jadi, berarti itu always choose an effective communication. Dia tidak mempromosikan, dia tidak menawarkan lukisannya, dia tidak mengenalkan lukisannya kepada halayak. Bisa, bagus, nomor 8. Terus apalagi kira-kira? Hmm, Yang menyatakan bagus itu biasanya orang banyak atau orang sedikit? yang banyak. Banyak. Berarti ketika orang banyak yang mengatakan itu bagus, secara umum, secara garis besar, ya, berarti orang-orang itu juga setuju bahwa karya yang bagus itu ya memang bagus. Mungkin dia kreatif, mungkin dia orisinil karyanya, misalnya ya. Terus mungkin juga dia mengikuti pola-pola yang sudah ada atau patternnya yang sudah ada. Sehingga dia tidak ngawur. Oke? Okay? Hmm, Berarti kira-kira untuk bisa sampai ke sana, butuh belajar nggak? butuh. Butuh. Kalau mau ahli harus belajar kepada siapa? Yang ahli. Ahlinya. Itu disebut strategic learning. Jadi active and strategic learning. Belajar sama ahlinya adalah bagian langkah strategis. Selalu praktek adalah bagian dari langkah aktif. Jadi praktek, belajar, praktek, belajar, praktek, belajar. Bisa dipahami? Ya. Ya. Walaupun Naidil belajar sama yang ahli, tapi kalau Naidil tidak mempraktekkan, kira-kira Naidil bisa menjadi ahli tidak? Enggak. Enggak. Omong kosong jadinya ya. Hmm, Oke. Jadi bisa dipahami ya. ya. Di bidang apapun punya peluang untuk punya pendapatan yang besar. Bidang apapun. Oke? Hmm. Nah, hari ini Ibu ingin Naidil praktekin ini. Uh, Cerita ya, cerita tentang passion Naidil sampai Naidil bisa merancang pendapatan Naidil dari keterampilan ini. Sehingga Naidil merancang dari terampil menjadi ahli kalau sudah seperti apa. Ya. Jadi merancang pendapatanmu. Merancang pendapatanmu. Di sini, di sini karena kamu sudah kelas 7 ya, Ibu berharap karena kamu gambar, kan nggak bisa kalau nggak kelihatan nyata. Ya, berarti ini dalam bentuk cerita dan video singkat aja. boleh nggak? Langsung gambarannya aja. Iya, tapi sambil cerita. Sambil cerita. Jadi narasinya itu kamu menjawab ini. Kalau maksudnya aku agak susah kalau mau bikin video karena keganggu sama adik-adik, kecampur waktunya ya kan. Jadi berisik, nggak ada eh, apa? Nggak ada waktu buat bikin videonya. Maksudnya kalau misalnya bisa nulis, cerita, foto langsung kirim gitu. Kamu Kalau bikin video ceritanya pakai apa? tulisan Tulisan. Terus kalau pakai tulisan, gambarnya gimana nunjukinnya? di atas gambarannya. Di atas gambarannya ada cerita. Bukan maksudnya kayak itu kan sketchbook ya. Ada Oh, dua halaman kanan kiri. Nah, oh ya. gambaran kiri, kanannya ceritanya. Oh, berarti mungkin semacam komik. Eh, ya enggak juga sih kayak doodles gitu, gambaran
ya yang pertama kali nyoba gitu loh, sama hasil akhirnya. Oh, terus berarti step-stepnya kelihatannya bagaimana? Dari skate-nya. Oh, dari sketnya. Ya sudah bolehlah dicoba aja dulu. Yang penting kita bisa memahami itu. Ya, Ya, berarti apa tadi? Berarti bukan dalam bentuk video ya? bukan. Berarti dalam bentuk apa? Foto. Dalam bentuk foto. Foto Bu, ya. bentar mau ambil paket. Udah, Bu. Ya. Ini harus tampak ya, tapi ya harus tampak sampai bisa menjadi ahli ya. Ih, aku masih baru nyoba belakangan, baru nyoba sih, baru diajarin kakak. Nggak apa-apa, harus tampak perjalanannya ini. Jadi kan namanya kamu masih merancang nih, ya. Dari terampil. Jadi ini masih rencana, misal gini, di gambaranmu itu belum bagus, tapi kamu udah bisa menyampaikan di sana, kalau biar menjadi bagus itu kamu harus ngapain gitu loh. Hmm, Paham nggak maksudnya? paham. Paham ya? Oke, jadi itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Ini udah kamu tulis? Di foto. Udah, oke. Udah ya berarti ya. Udah. Kamu nggak bisa on cam. Nggak bisa, masih pecah kamera saya. Oh, masih pecah. Oke, baik. Ya sudah, ada pertanyaan lagi tidak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Nilai kamu akan semakin baik. Makanya tadi sebenarnya saya berharap video ya. Karena saat video itu kan ada cerita nih sebenarnya. Jadi cerita untuk kamu bisa tahu-tahu langkah kamu itu sudah masuk ke kategori kreatif thinking atau karya kamu bagian dari original thinking karena memang itu karya kamu sendiri. Atau kamu sudah menemukan ini apa namanya mengatasi masalah. Misalnya adik-adik ini rame. Nah, kamu cara mengatasi masalahnya gimana? Apa mungkin kamu mengatur waktu saat adik tidur misalnya, atau kamu mengatur tempat, misalnya kamu menepi kemana, ya. Jadi problem solvingnya ini even though kompleks one, jadi semakin kompleks, tapi kamu semakin mampu mengatasi. Karena ingat, karena ingat, eh mana tadi ya? Ah, ini dia. Kamu di sini fokus di emosi diri atau mood. Jadi ternyata dari semua hal itu, yang menjadi inti adalah bagaimana ketika kamu menjadi master emosi dalam diri kamu sendiri. Ya, sekali lagi, kamu menjadi master emosi bagi diri kamu sendiri. Jadi kamu mampu mengendalikan, gitu loh. Oke? Okay? Hmm. Jadi jadi harapan ibu sih sebenarnya tadi video ya, karena di situ nanti jadi muncul perjalanannya kamu untuk sampai menjadi ahli itu kamu merancangnya bagaimana. Jadi ketika ada masalah, bagus. Karena nanti kamu akan berpikir, ini critical dan analytical thinking. Kamu mesti bagaimana sih gitu, biar kamu bisa mampu memecahkan masalah itu. Terus, do the best and based on data only. Jadi maksudnya, kamu tetap mengerjakan semuanya yang terbaik ini, tapi juga kamu menghitung kalau aku begini, dampak begini, kalau aku memilih tindakan ini akan menjadi begini. Itu maksudnya semuanya by data. Oke ya. Hmm. Jadi materi kita ini kan soft skill semua. Makanya harus dilatih terus menerus. Nah, bentuk latihannya, ibu itu akan sesuaikan dengan passion kamu, cita-cita kamu, gitu loh. Jadi apapun cita-cita kamu, kalian tetap melakukan ini.
Gitu. Nah, bagaimana kamu bisa memahami? Itu kamu refleksi. Tahu refleksi nggak? Enggak. Enggak. Jadi dikembalikan lagi ke dalam diri kamu. Contohnya kayak tadi. Kamu suka menggambar, tapi kamu tahu ada masalah di situ. Masalahnya saat kamu membuat video rame sama adik. Berarti kamu harus ngapain? Nah, kalau aku melakukan tindakan ini, jadinya begini. Kalau aku melakukan tindakan ini, jadinya begini. Maka aku memilih tindakan yang ini. Nah, contohnya seperti itu. Hmm. Berarti kamu sudah praktek problem solving dan do the best and based on data only. Terus kamu solusinya bagaimana? Solusinya kamu berpikir lagi, maka kamu akan menggunakan critical thinking kamu akan menggunakan initiative thinking kamu, gitu. Kenapa kamu bisa mampu melakukan itu? Karena sebelumnya kamu sudah berserah diri kepada Allah dan kamu tahu persis bahwa kamu adalah pemimpin atas diri kamu sendiri. Pemimpin atas emosi kamu sendiri atau master emosi bagi diri kamu sendiri. Bisa dipahami? Ya. Nah, ya. Nah, insya Allah dengan cara itu kamu akan menghasilkan karya-karya yang besar, karya-karya yang hebat. Karena untuk mencapai large income pasti butuh banyak latihan yang tidak biasa. Ingat, keterampilan yang terus-menerus dilatih maka akan menjadikan ahli. Baik, Naidil? Ya, Ya, bisa dipahami ya? bisa. Bisa. Oke. Dikerjakan tugas-tugasnya. Waktu semester ini sudah tinggal sedikit lagi biar nggak terlalu numpuk karena hampir semua mata pelajaran itu ada tugas. Karena di PKBM Alif tidak ada lagi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kita langsung lewat selesai modul. Nah, kebanyakan itu sudah langsung di akhir modul itu ada tugas seperti ini yang kita kumpulkan sebagai nilai kalian. Tapi daripada nilai yang tertulis di atas kertas, Ibu lebih suka ketika kamu menjadikan semua bimbingan ini untuk keahlianmu nanti. Sehingga kamu benar-benar bisa mendapatkan pendapatan yang besar. Paham? Paham. Oke. Baik, ada pertanyaan tidak, Naidin? Enggak ada, Bu. Tidak ada. Alhamdulillah, mari kita sempurnakan pembelajaran pada sore hari ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.